Sejumlah warga desa Kubu Batu, Kecamatan Wehilau, Kabupaten Pesawaran, memenuhi panggilan Inspektorat Kabupaten Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan. Pemanggilan tersebut terkait sejumlah laporan dugaan pemalsuan tanda tangan warga dan pengelolaan badan usaha desa. Dugaan pemalsuan tanda tangan warga desa Kubu Batu tersebut disebut-sebut digunakan untuk mencairkan bantuan langsung tunai dana desa (BLTDD). Pemeriksaan yang berlangsung maraton itu dilakukan di Gedung Investigasi Kantor Inspektorat Kabupaten Pesawaran, Jumat 22 September 2023. Warga yang hadir di Kantor Inspektorat Kabupaten Pesawaran berjumlah sekitar 20 orang yang memadati gedung investigasi kantor tersebut. Sejumlah warga yang ditanya RealitaLampung.com memaparkan kedatangannya ke kantor inspektorat berkaitan dengan dugaan pemalsuan tanda tangan. Tidak. Oh, tapi apa kata inspektorat? Ya nanti diperiksa kembali. Cuman itu aja. Jadi akan diperiksa kembali. Itu untuk BLT tahun berapa itu, Bang? Itu yang tertera di situ kelihatannya BLT 2023. 2023. Kalau untuk 2022 yang dilaporkan oleh masyarakat dibuka tidak sama inspektorat sendiri? Tidak. Sama sekali tidak ada. Ditahu. Tidak ada pemberitahuan. Tidak ada. Tidak ada. Itu untuk 2023 BLT itu tahap 1, tahap 2 apa cuman tahap 1 sendiri aja yang dibuka? Kayaknya sepertinya tahap 1 aja. Tahap 1 aja. Ya tadi kita udah ditanya sama pihak inspektorat dan udah kita lihat datanya dan saling mencocokkan data. Ya data saya memang tidak ada, cuman di situ ada nama orang tua saya. Cuman sama juga tanda tangannya bukan tanda tangan orang tua saya. Jadi dipalsukan juga kan? Ya kalau di data yang dari kita yang dari 2022 kita ada namanya, saya ada namanya. Cuman pas di SPD saya cari nggak ada. Cuman yang ada hanya orang tua saya. Apa yang dirasakan Bapak pada hari ini, Pak, dengan hasil pemeriksaan yang hari ini, Pak? Yang jelas untuk sementara ini ya kami dari inspektorat minta waktu, mereka lagi mengerjakan untuk mendalami kasus ini. Jadi inilah masih dalam penjajakan, belum penyelesaiannya. Intinya mereka masih bekerja gitu loh. Gitu. Terus harapan Bapak terhadap inspektorat seperti apa, Pak? Harapan saya untuk inspektorat hukum ini bisa ditegakkan seadil-adilnya dan tegak lurus. Itu harapan kami masyarakat Desa Kubu Batu. Inspektorat udah 4 kali ini. Ada 4 kali ini. Ya. Permasalahannya itu apa aja? Ya masalah terkait BLTDD, ketahanan pangan, manipulasi data untuk aparatur desa. Termasuk ada pemalsuan tanda tangan juga ya? Oh ya banyak itu kalau pemalsuan tanda tangan itu. Terkait penerimaan BLTDD itu banyak itu. Di tahun 2021 itu kalau nggak salah 20% dari dana desa yang ada. Jadi dana desa Kubu Batu itu kalau nggak salah 1.300.000.000. Artinya kalau kita kalikan 20%, 1.300.000.000 ini dikali 20%, maka dia akan timbul anggaran itu 260 juta. Artinya anggaran itu bukanlah sedikit, sangatlah besar. Nah jadi kami dari anggota BPD untuk mewakili masyarakat kami berharap baik itu Kejari Kabupaten Pesawaran ataupun Inspektorat Kabupaten Pesawaran dan Bupati Dendi untuk menindaklanjuti hal ini. Cukup itu aja. Ada inspektorat turun ke lapangan ke Desa Kubu Batu. Tapi kemarin memang ada beberapa yang harusnya terima BLT, tidak terima BLT, nggak dipanggil. Kami punya inisiatif masyarakat Desa Kubu Batu ini. Kalau mengharap aparatur pemerintahan desa untuk memanggil saudara kita ini, sorot dong, dilihat di muka-mukanya. Saudara kita ini, mungkin akan dipanggil aparatnya. Mungkin akan dipanggil. Jadi panggilanlah orang-orang yang pro ke aparat, yang bisa diurus, yang bisa diajak kompromi. Nah ini kejujuran loh, kejujuran aparat. Walaupun tadi kita lihat di bedah di data tadi itu, ada beberapa berkas yang memang sudah diperbaiki, ada beberapa berkas yang memang ada yang penerima digulirkan dengan orang lain, ya silakan saja dengan apologinya, dengan retorika kepada desa silakan saja gitu loh. Nah, karena memang wewenangnya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kita kan hukum ini kan melihat fakta dan bukti. Nah, de facto dan de jure katanya. De facto tiga fakta, de jure hukum gitu loh. Nah, kita bawa ini, kita bukan mengada-ngada, bukan karena ada rasa kedengkian. Ya, sekali lagi ini harus dicatat nih, rasa kedengkian, rasa iri atau rasa sakit hati tidak ada. Kita menegakkan apa yang ada di Desa Kubu Batu, ya kan?
Kita ini warga Desa Kubatu asli, ya kan? Asli warga Desa Kubatu. Kalau kita ngelihat ada ketimpangan di Desa Kubatu, ya kan? Ada hak orang yang tidak sampai, ya kita wajib, karena kita ngerti. Bukan sangat ngerti, tapi ngerti sedikit, ya kita harus ikut mengawal teman-teman ini gitu loh, untuk menyampaikan ke inspektorat. Itu urusan BLT, teman-temannya, urusan BLT. Urusan aparatur pemerintahan desa, ya kan? Ada yang ketimpangan, ada yang rekomendasinya si A, yang kerja yang B. Ya kan kita kan sudah serahkan bukti-bukti itu ke Kejari, ke inspektorat. Ya silakan nanti mereka yang berwenang. Nah, seperti apa mereka berwenang, karena mereka yang punya punya korelasi dengan urusan itu, yang memberikan sanksi itu pihak kejaksaan, yang mengaudit itu inspektorat, kita serahkan. Kita berprasangka baik lah. Kalau saya pribadi berprasangka baik lah dengan inspektorat, dengan pihak Kejari. Tapi kalau nggak selesai di sini, ya kita bawa lagi ke ranah-ranah lain. Kan masih ada. Selain inspektorat di sini di Kabupaten Kejari, ada Kejati, ada gubernur. Bila perlu kita ke pusat sana gitu loh, untuk menyampaikan. Yang penting hak untuk BLT disampaikan dengan sesuai aturan. Jangan coba-coba mengakali gitu loh. Udah dulu lah, coba-coba mengakali itu loh. Nah, mengakali karena ini tidak dapat dikasih ke ini. Walaupun dengan retorikanya sudah ada musdes sus, musyawarah desa khusus, ya silakan aja. Yang hadir musdes sus siapa? Kita bisa lihat, ya kan. Aparatur ilegal, saya bilang ilegal aparatur itu. Nggak apa-apa, saya pertanyakan, aparatur ilegal itu. Nah, yang SK-nya rekomendasinya si Badu, yang kerja si Budi, itu kan beda itu. Nah, ini juga jadi pelajaran bagi Wahilau, khususnya kecamatan. Kecamatan Wahilau harus lebih selektif lagi terhadap proses seleksi sesuai dengan Permendagri 83. Timsel, katanya sudah bentuk timsel Desa Kubatu. Timselnya mana gitu loh? Timsel yang buat siapa gitu? Pernah nggak? Kalau timsel itu biasanya dibuat harus melibatkan seluruh stakeholder di Desa Kubatu, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Nah, jangan timsel karena timnya dulu, jangan timsel karena memang dekat dengan dia. Nah, itulah salah satu ciri-ciri karena ada niat itu tadi. Masalah ketahanan pangan, teman-teman bantu inspektor turun, dilihat kandangnya besar, ya kan? Titiknya tidak ada. Mana bebeknya yang sudah memakan jumlah yang luar biasa gitu loh. Kemana bebeknya sekarang? Terus hasil produksi dari telur bebek merasakan nggak masyarakat sekarang? Saya pribadi nggak merasakan loh. Nah, terus teman-teman saya tanya nggak merasakan. Kalau merasakan telur satu butir itu dibagikan ke masyarakat Batu, saya yakin semuanya merasakan. Tapi mana gitu loh. Nah itu teman-teman. Jadi ini sekali lagi saya luruskan, ini bukan ada muatan lain, ada kepentingan lain atau ketidaksukaan pribadi dengan kepala desa. Saya baik hubungannya dengan siapapun juga di Kubatu. Tapi kalau bicara pemerintahan Desa Kubatu, saya bicara tentang idealnya pemerintahan Kubatu, ya kita nggak sempurna lah 100%. Kita nggak sempurna, tapi jangan terlalu. Kalau bahasa Lampungnya jangan terlalu gagal, bahasa gagahnya itu jangan, atau bahasa nya itu udahlah hilangin. Nah itu. Gini loh, proses kita kan masih panjang. Ini kita baru identifikasi data awal dari apa yang dilaporkan, karena yang dilaporkan kan banyak. Itu baru mengidentifikasi, ada pelaporan bahwa ada warga yang bernama ini ternyata tidak menerima BLTDD. Baru kita cross check ada enggak namanya. Ini Bu, izin tadi kan yang diperiksa kan SPJ 2003 itu. Mana ada SPJ 2022? 2022. 2022. Kan ini yang dilaporin 2022. Terkait itu ada salah satu warga yang tidak menerima di situ, tapi di SPJ-nya ada diduga ada tanda tangannya dan juga diduga ada pemalsuan. Terus dari pihak inspektorat ini apa yang diambil apabila terjadi pemalsuan tanda tangan itu? Ya kita pasti akan konfirmasi kepada yang mengelola BLT di desa, yaitu Kapolrestanya, kepala desanya. Kita konfirmasi benar nggak ini sebagai penerima. Kalau nggak benar, ya nanti kita tindak lanjutin sesuai dengan aturan yang berlaku. Terus kalau memang terbukti bahwa BLTDD itu benar-benar tidak diberikan kepada yang bersangkutan, ini apakah nanti ada tindakan tegas dari inspektorat? Ya pasti, itu kan ada misalnya dia memang di SK-kan sebagai penerima tapi tidak menerima, ya pasti ada sanksinya. Tapi sanksinya apa nanti kita lihat di aturan hukumnya. Tapi kan jelas Bu, kalau menurut Jokowi apabila ada pelanggaran terkait dengan BLTDD, apalagi kan itu masa pandemi COVID, apakah itu tidak menjadikan suatu alasan buat Ibu untuk menindak tegas? Oh, tindak tegas bukan saya dong.
Artinya, inspektorat itu memeriksa, kemudian di dalam ini kita mengacu kepada peraturan. Kalau ada indikasi pidana, itu bukan ranahnya inspektorat lagi, tapi kita ajukan ke Polres atau kejaksaan. Karena kalau inspektorat nggak sampai ke ranah pidana. Terus terkait dengan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan, apabila memang betul-betul dipalsukan, apakah ya saudara juga akan melakukan apa istilahnya rekomendasi ke pihak APH? Ya, kalau itu misalnya kita selidiki, kita periksa ternyata ada kesengajaan pemalsuan tanda tangan, ya kita akan sampaikan. Dari Kabupaten Pesawaran, Tejo dan Zulhandi, realitalamon.com mengabarkan.